Dari berbagai macam isu sosial, kenapa 3 isu ini nih penting untuk disuarakan? Kenapa jadi urgent? Kenapa Cici 2 tahun terakhir ini ya? Ya. Kenapa jadi penting untuk disuarakan? Banyak kasus kekerasan terjadi tuh, mohon maaf sekali ya, ini saya harus bilang, anak umur 7 tahun diperkosa 8 orang dengan bisa keterlibatan kepolisian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, apakah hal tersebut moralnya kita tuh sudah sangat nggak ada gitu. Kita udah nggak ada pelajaran budi pekerti gitu. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back bersama gue Brian. Hari ini isu tentang intoleransi terus kekerasan seksual pada anak dan bullying itu sangat tinggi dan tidak bisa dipungkiri. Datanya bisa kita lihat di mana-mana di internet, bisa kita buka dari Kementerian Perlindungan Anak dan lain-lain. Dan bersyukur banget hari ini kita kedatangan salah satu orang perempuan hebat. Wah, dia aktivis lah ya, aktivis yang menyuarakan isu ini lewat seni dan melibatkan banyak anak-anak secara inklusif. Jadi segala macam background latar belakang anak boleh terlibat. Namanya Ciji Sanjaya. So, thank you so much Ci udah datang. Appreciate your time. Ryan? Baik Ci. Pertama-tama Cici boleh kenalin dulu nggak dirinya, kesibukannya apa, ngerjain apa aja, ke situ silakan. Oke. Halo teman-teman, saya Gi Sanjaya. Saya sebenarnya secara profesi adalah independent creator, seni rupa khususnya. Akan tetapi karena saya juga punya yayasan namanya Kids Binala Indonesia, lalu ada Creativity Indonesia dan juga ada brand Wang Sinawang. Dan sebenarnya kalau di Kids Binala Indonesia saya founder dan juga bagian dari tim kurator karena kita ada pameran setiap 2 tahunan. Itu aja. Oke, Ci, gimana cara menggabungkan dunia kurator, seni, sama isu-isu sosial ini tuh gimana cara gabunginnya, Ci? Oke, jadi gini Brian, sebenarnya seni itu kan tanpa batas dan sifatnya mencair. Jadi seni bukan hanya untuk dilihat mata, misalnya lihat kayak gini, oh ini keindahan dan lain sebagainya. Tapi seni juga bisa memberikan impactful terhadap lingkungan, isu dan lain-lain melalui sebuah visual ataupun sebuah instalasi yang menyuarakan menjadi sebuah advokasi gitu. Lewat seni ya. Lewat seni. Dan seni itu kan banyak ya DNA-nya, baik seni rupa, musik, film dan lain sebagainya. Nah, Cici sebelum lebih lanjut, aku boleh tahu nggak pendidikannya, background-nya apa? Kenapa bisa sampai jadi aktivis nih menyuarakan? Jadi sebenarnya kalau misalnya background, ya aku S1 sosial politik, lalu juga aku banyak ikut workshop di film dan lain sebagainya, aksesoris jewelry juga, lalu terakhir aku menyelesaikan pendidikan S2 aku manajemen kuratorial gitu. Nah, jadi memang part of education-nya agak sedikit banyak dan sebenarnya nggak satu lini gitu ya, tapi sebenarnya justru learning by doing di beberapa pekerjaan dan lain sebagainya justru menjadi bagian part of bahwa life is balance. Jadi antara kehidupan nyata ya memang untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya harus balance dan juga sebenarnya activism ini kan bagian dari ibadah juga ya, pelayanan gitu lah. Jadi bagi saya Tuhan menyuruh kedua orang tua saya dan melahirkan saya pasti ada mission. Jadi kita dilahirkan tuh pasti ada mission. Bagaimana kita itu lahir bisa berguna juga untuk orang lain, walaupun dari part of social impact yang berbeda gitu. Karena background saya seni dan budaya gitu, jadi saya aktivismenya melalui itu gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain beda, tapi sebenarnya kita kan satu visi gitu. Iya, Ci, seperti yang Pak Nadiem canangkan waktu itu ya, ada 3 dosa besar dalam pendidikan, intoleransi, kekerasan seksual, dan bullying, perundungan. Dari berbagai macam isu sosial, kenapa 3 isu ini nih penting untuk disuarakan? Kenapa jadi urgent? Kenapa Cici 2 tahun terakhir ini ya? Kenapa jadi penting untuk disuarakan?
Karena kasus-kasus yang terjadi khususnya anak-anak dan remaja dan juga di lingkup sekolah itu tinggi. Jadi moral kita kok menurun sekali ya gitu. Walaupun dengan kita ada yang ya maksudnya tentu menganut agama, seluruh agama gitu ya. Tapi kenapa moral kita kok makin menurun gitu? Apa sih gitu loh? Apa sih sebabnya? Nah, hal-hal tersebut yang harus kita putus rantainya gitu. Nah, sehingga dari isu tersebut apa sih yang bisa kita bantu untuk menjadi agent of change. Tapi agent of change kadang kan terkontaminasi karena kita orang dewasa. Apakah anak-anak ini bisa menjadi agent of change? Misalnya anak ini mungkin menjadi pembulinya lah, bukan penyintasnya gitu ya. Tapi akhirnya dia sadar diri bahwa hal tersebut tidak baik, merugikan orang lain, membuat traumatik dan lain sebagainya. Tapi dia akhirnya speak up bahwa saya tidak akan melakukan itu, dan bahkan dia menjadi agent of change, kan justru malah bagus kan gitu. Ada kasus apa Ci yang Cici pernah lihat lately sampai Cici berpandangan kalau kok moral kita menurun sekali ya? Ada kasus apa aja yang sebenarnya karena keterlibatan ini, walaupun sebenarnya basicnya saya ada di seni dan budaya, khususnya adalah seni rupa gitu ya, tapi akhirnya saya jadi diajak ikut ke Komnas Perempuan, Kemen PPA, terus berbagai diskusi dengan berbagai organisasi ya, sampai yang terakhir adalah digital bisnis untuk anak gitu. Jadi sebenarnya kayak ada part-part khusus. Nah, tapi yang paling sedih adalah kayak saudara-saudara kita di yang timur ya, di NTB, NTT, Papua dan lain sebagainya, banyak kasus kekerasan terjadi tuh. Mohon maaf sekali ini saya harus bilang, anak umur 7 tahun diperkosa 8 orang dengan bisa keterlibatan kepolisian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, apakah hal tersebut moralnya kita tuh sudah sangat nggak ada gitu. Kita udah nggak ada pelajaran budi pekerti gitu. Bahkan human trafficking itu kan tinggi ya gitu. Nah, itu aku yang makin kesini tuh makin banyak. Jadi tiba-tiba ada pop up, anak mohon maaf diperkosa oleh ayahnya gitu. Itu banyak banget kasus itu terjadi, bahkan sampai ada yang hamil. Banyak juga, bukan cuma anak, ternyata pas saya beberapa tanya Komnas Anak dan lain sebagainya, ada juga ibu yang melakukan itu terhadap anaknya gitu. Nah, apa sih hal itu terjadi? Kalau mungkin zaman dulu ya, mungkin 6-7 tahun kita taunya orang yang tidak mampu mengemis gitu, jadi disewakan anaknya gitu ya. Tapi ini makin kesini tuh mungkin karena sosial media juga ya, jadi banyak yang isu ini tuh banyak terjadi dan diangkat gitu. Apa aja potential impact ke anak remaja atau youth yang pernah mengalami kekerasan seksual? Satu, lingkungan sosial, jelas. Kedua, impact-nya adalah jika dia penyintas, intinya dia bisa menjadi dirinya sendiri dan menjadi manusia normal seutuhnya, atau bisa menjadi pelaku, atau bisa menjadi agent of change. Tapi kalau jadi pelaku ini kan yang kita sulit kontrol. Nah, makanya traumanya itu harus rilis, walaupun itu akan membekas sampai seumur hidup ya. Tapi dia part of secara psikologi bisa memetakan itu nggak, gitu. Supaya ya tetap menularkan kebaikan walaupun dia itu sakit. Jangan sampai dia sakit semua orang harus sakit, gitu. Itu yang impactful-nya, dan itu akan berdampak banyak banget. Baik itu nanti mungkin bisa jadi di keluarganya, atau kalau misalnya dia punya anak jadi abuse dan lain sebagainya gitu. Hal-hal seperti itu. Dan jangan salah, Brian, kasus-kasus juga KDRT terhadap rumah tangga itu banyak yang maksudnya istri gitu yang dipukulin dan lain sebagainya, itu juga nggak lapor dan lain sebagainya. Banyak kasus-kasus, walaupun misalnya dia keluarga yang berada gitu, tapi akhirnya mau nggak mau harus dipanggil psikolog, tapi tidak bercerai dan lain sebagainya itu impactful-nya banyak deh gitu. Kayaknya kalau bahas kekerasan seksual apalagi pada anak nggak akan ada habisnya ya. Banyak. Kalau misalnya ini Ci, tadi kan ada 3 dosa besar tuh. Ada juga perundungan, bully, sama intoleran.
Nah, ada isu apa dari dua ini nih yang Cici juga lihat? Nah, jadi di tahun ini, di 2024, kami mengadakan pameran Speak Up, Intolerance, dan juga Bullying. Oke. Gitu. Jadi memang dikhususkan malah anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka yang banyak juga mendapatkan korban juga gitu ya. Nah, dari pameran kami yang kami selenggarakan akhir Juli, karena kami selalu buat pameran tuh di Hari Anak Nasional. Itu karena menjadikan bagi isu untuk criticism juga ya, bahwa apakah 16 hak anak itu sudah dipenuhi oleh negara ini gitu kan. Nah, itu bagian dari pamerannya adalah advokasinya gitu ya. Nah, banyak anak-anak yang bullying dulu ya gitu terjadi karena anak-anak ini anak spesial gitu ya, special need, neurodivergent, itu bagian dari autism dan lain sebagainya lah gitu. Apakah mereka itu sudah diterima oleh masyarakat? Apakah masyarakat kita sudah mengerti bagaimana menghadapi orang-orang yang misalnya anak-anak dalam remaja tantrum dan lain sebagainya? Apakah orang tuanya juga mengerti menangani hal tersebut? Mungkin, bukan mungkin, tapi beberapa daerah tuh masih ada yang dipasung loh. Karena mikir anaknya, wah anaknya nih mohon maaf kelainan jiwa dan lain-lain, padahal sebenarnya special need dan lain-lain. Karena itu keterbatasan si edukasi itu sendiri kan gitu. Satu contoh, aku nggak sebut nama ya, ada satu anak ini pamerin tempat kami. Anak ini sekolah cukup bagus lah gitu ya, dan aku juga tidak bisa menyebutkan sekolahnya. Tapi anak ini dibully oleh teman-temannya karena dia bilang ya, because I'm a difference tante. Kenapa? Enggak, semua orang itu pasti berbeda gitu. Dia dibully, tapi akhirnya dia ikut pameran dan dia bikin game. Tapi setelah gamenya, selama pameran kita 2 minggu dimainin sama orang-orang, dia bilang gini sama aku, tante thank you so much gitu. Aku sudah tidak marah lagi. Oh, udah berdamai itu dia. Ya, aku sudah tidak marah lagi karena orang-orang main game aku. Jadi dia tuh bikin game, adiknya juga diseleksi ya, dia ngegambar juga. Jadi adiknya ngegambar, jadi kolaborasi lah kakak beradik ini. Yang kena bullying tuh kakaknya gitu. Terus akhirnya aku juga ada program namanya Karya dan Suara. Jadi di mana anak-anak itu kita tidak menekankan, kamu harus ikutan programnya, enggak. Kamu mau ikutan enggak programnya? Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi kita tidak menekankan ya. Jadi menceritakan apa sih di balik karya yang dia buat gitu. Nah, jadi ya itu gitu kan. Jadinya iya aku bikin karyanya karena kan main game gitu ya, ugly apa-apa gitu kan. Terus tapi ya itu kayak bahasa-bahasa yang dia dapatkan gitu kan. Nah, tapi akhirnya dia bilang, "Wah, aku udah gak marah lagi," gitu. Aku bilang bahwa di kehidupan itu kamu akan nangis, kamu akan sedih, tante juga kayak gitu kok gitu. Jadi bukannya cuman kamu aja gitu, tapi kamu bisa nggak handle itu karena nggak setiap orang itu di dalam pertemanan itu cocok. Tapi jangan sampai kamu dipukul dan kekerasan apapun. Jadi kamu harus juga cerita sama mama sama papa. Dan dia happy karena game-nya dimainin orang banyak dan semuanya proud sama dia gitu. Jadi jadi dia bilang, oh iya aku udah nggak marah lagi. Itu satu. Jadi menjadi agent of change gitu kan. Nah, yang intoleran sendiri kan banyak kasus-kasusnya di berita bahwa anak ini harus pakai kerudung misalnya gitu kan. Nah, itu kan ya maksudnya itu hak anak gitu loh. Dan maksudnya jangan sampai dunia pendidikan juga mendiskriminasi dan mematuhi dengan sistem itu, padahal kan sebenarnya nggak disarankan gitu loh, maksudnya dari pusatnya gitu ya. Kita harus menghargai, buat apa kita ada Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu gitu, apakah misalnya di dalam satu keluarga mungkin juga yang berbeda religion atau di saat puasa dan lain sebagainya, kita juga tetap harus menghargai kan gitu loh. Dan apa sih, kita harus cinta kasih juga lah gitu dengan keberagaman kita Sabang sampai Merauke ini gitu. Kalau kita intolerance, ya kita nggak akan terus, nggak ada damai gitu. Itu sih. Jadi perundungan dan intoleran juga marak terjadi juga ya. Apalagi sekarang di dunia digital ya, orang-orang pakai sosmed. Datanya juga bilang ini di workshop yang suka aku bawa, 40% dari kasus bunuh diri anak itu tuh karena dibully di sosmed. Itu menyedihkan ya. Sekarang Australia sudah melock
anak-anak tidak boleh menggunakan sosial media kalau nggak salah sampai dengan usia 16 tahun. Oh ya? Apa 13 baru disahkan. Do you think it's a good? For me, yes. Karena sebenarnya kalau misalnya bikin Instagram anak underage dan lain sebagainya kan dia bisa tipu-tipu aja kan gitu loh, bikin-bikin. Tapi sebenarnya pasti ada pro dan kontra ya, gitu. Mungkin standarisasi age-nya yang harus mungkin usia anak 6 sampai berapa belas tahun gitu harus dikaji ya, gitu. Maksudnya udah oke atau enggak gitu. Maksudnya anak umur SMP gitu udah yakin boleh pakai handphone enggak gitu. Atau misalnya anak SD dan lain sebagainya kita batasin handphonenya itu penggunaan gadget misalnya hanya di Sabtu dan Minggu, tapi kan di sekolah juga dia penggunaan gadget tapi untuk pembelajaran kan, bukan untuk game dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin yaitu pemerintah juga harus andil untuk hal ini, ngelok misalnya sistem ya pornografi dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan yang bisa dihack dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya komunikasi, teknologi dan lain sebagainya itu harus berperan lah gitu. Yang penting kesadarannya dulu ada ya, baru bisa mengkaji nih. Betul. Dan maksudnya kajian itu juga tidak terlepas dari kajian orang tua. Ya kita maksudnya nggak bisa lihat juga maksudnya orang tua yang utuh ya, kan ada juga orang tua yang tunggal, you know what I mean, kayak ada juga yang anak yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya harus dikaji gitu. Bagaimana semua itu dikaji lalu baru bisa membuat mechanisms gitu dan ya tentu menjadi sebuah sistem gitu. Intinya gitu sih. 3 isu besar ya yang marak terjadi. Ini mungkin juga buat pertimbangan teman-teman yang nonton untuk bisa take part ya, Ci, untuk ambil bagian di bidang apapun tentang isu yang serius gitu, ini buat masa depan bangsa juga ya, anak-anak, kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi, especially 2 tahun terakhir ini. Terus pertanyaan berikutnya, Cici kan punya latar belakang sosial politik, belajarnya. Tapi kenapa memilih seni? Kenapa Cici sangat percaya kalau lewat seni menyuarakan isu ini bisa efektif? Kalau kita back to Taman Siswa ya, Ki Hajar Dewantara itu kan cipta rasa dan kasa gitu. Awal mula kita belajar tuh bukannya matematika dan lain sebagainya juga, itu tuh kita grow ya, walaupun kita ada kolonialism sih ya gitu. Kita grow tuh dari seni dan budaya gitu. Gitu. Kita bisa mungkin bisa baca ya beberapa pelajaran psikolog gitu kan, ya seni bisa menjadi art terapi, seni bisa menjadi sifatnya itu lebih mencair. Gitu. Jadi geopolitik, geoekonomi juga pasti akan berhubungan dengan hal itu. Even though sebenarnya diplomasi art itu adalah one of bagian. Ya bagaimana kita misalnya bisa contoh misalnya hal kecil lah, misalnya kita diplomasi politiknya dari segi art, dan bagaimana pertukaran budaya dan lain sebagainya itu bisa sama-sama diisukan dan lain sebagainya. Atau ya misalnya kita bisa make a deal with art kan juga sama ya, misalnya diplomasi art lah gitu. Itu juga sama. Ya sebenarnya itu bagian dari geopolitik, ekonomi, sosial, ekonomi dan sebagainya gitu. Karena itu akan berhubungan gitu kan. Nah, cuman karena memang art itu sifatnya mencair gitu ya. Jadi waktu 2023 saya sempat bikin program bagaimana sih mengedukasikan edukasi seks pada anak gitu ya. Lalu kami panggil seks psikolog, lalu momspreneur, terus ibu-ibu dan lain sebagainya gitu. Ya sebenarnya dari art ini tuh ya nggak ada batas gitu. Misalnya mohon maaf anak kecil menggambarkan tentang isu kekerasan seksualnya tuh dari orang, terus ada kucing gitu kan. Anak ini ngomong, iya jadi saya tuh usianya 16 tahun, saya naik motor ke kompleks, saya mau ke Alfa aja nih beli. Tapi saya ternyata sering digodain sama abang-abang catcalling gitu. Ya, dia gambar lah tuh kucing gini. Oh, ternyata maksudnya catcalling. Kan itu kan juga bagian dari menarasikan visual gitu kan. Yang orang tuh maksudnya apa sih gitu. Terus ada lagi yang gambar mohon maaf ya payudara gitu kan pada anak-anak usia 11 tahun gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya di psikolog mungkin ini tolong dikoreksi ya. Itu paling gambarnya kan apel, jeruk, pisang gitu kan. Nah, apakah kita sudah bisa sampai ke situ gitu kan untuk menarasikan hal tersebut? Ini kan ekspresi anak yang nggak dibatesin gitu loh. Bahkan ada beberapa anak yang
bikin potongan-potongan kolase dari koran-koran. Oh, ini ada kasus ini, kasus ini. Ada yang bikin puisi, pinggiran kertasnya dibakar-bakar dengan kreativitasnya mereka gitu. Nah, makanya sebenarnya yaitu kreativitas tanpa batas gitu. Jadi seni juga sebenarnya tanpa batas dengan era kontemporer saat ini ya gitu. Jadi harapannya lewat seni itu bisa lebih relevan ya. Semua orang bisa merasakan, mengerti nggak cuma di sini tapi di sini bisa ngerti ya. Cipta lewat rasa seni dan kasa itu sendiri gitu. Good. Dan sebenarnya ya itu harus dikaji juga dan itu harus bisa memutus rantai. Gitu, karena sebenarnya itu akan masuk juga ke entrepreneurship, gitu loh, independency. Apakah anak-anak ini bisa menjadi independen gitu loh, end up-nya gitu kan? Karena kan ya maksudnya kita lahir di bumi ini kan sebenarnya sendiri ya, mati juga kan nanti sendiri gitu. Bisa meninggalkan legacy nggak gitu untuk ke next-nya gitu? Apakah anak-anak ini juga kan harus independen gitu? Nggak bisa dia harus berpangku tangan dan harus ya memang mungkin kalau misalnya yang mengalami trauma harus ke psikolog terus tapi pada akhirnya dia harus bisa berdamai nggak, dia bisa menyelesaikan nggak segala macam persoalan ataupun dia menjadi penyintas gitu. Well teman-teman, Ci J ini orang sibuk. Malam ini dia harus ke Belanda terbang tapi dia make time buat menyuarakan isu ini. Jadi Ci J ini founder dari Kreativite, Yayasan Kids Binale ya. Sama punya gallery Wang Sinawang. Nah, dengan kesibukan ini tetap nyempil satu yayasan Kids Binale nih. Dan independen kurator. Jadi kerja dengan swasta maupun pemerintah. Nah, di yayasan Kids Binale ini nih, movementnya tuh apa? Missionnya apa? Terus kegiatannya tuh apa? Jadi sebenarnya kalau movement adalah kita sama-sama mengadvokasikan, mengkritisi dan menjadi agen perubahan melalui seni dan budaya. Baik itu sebenarnya adalah anak-anak yang kami sebenarnya agak batasin lah usianya 6 sampai dengan 17 tahun, tapi yang inklusi 6 sampai dengan 22 tahun. Jadi kita mengangkatnya melalui platform seni dan budaya, itu mengangkat isu-isu terkini ataupun isu lingkungan, sosial, baik itu nasional maupun internasional. Gitu. Dan itu disuarakan, diadvokasikan, dikritisi dan sebisa mungkin menjadi agen perubahan gitu ya, baik itu di kancah nasional maupun internasional melalui anak-anak, jadi menjadi platform gitu. Nah sebenarnya kegiatannya adalah kami tahun depan akan melaksanakan open call dengan juknis lah, sistematis yang nanti bisa dilihat di Instagramnya dan websitenya akan segera launching ya, untuk anak-anak dulu nih tingkat nasional gitu. Jadi kemarin saya sempat udah ditawarin dari beberapa negara, tapi sebenarnya saya nggak mau, saya harus stand up di negara saya dulu untuk menyuarakan ini, dan ini menjadi tanggung jawab besar bersama, bukan cuman kita yang dewasa, orang tua, masyarakat sekitar dan juga anak-anak gitu. Supaya apa? Supaya ini kita memutus rantai 3 dosa besar. Jadi 2 tahun berturut-turut sebenarnya adalah untuk road to-nya. Tapi sebenarnya launchingnya tahun depan, gitu. Dan itu kita akan open call tingkat nasional. Dan judulnya ini kita belum bisa launching karena kami masih menggodok dan mengkaji, karena kami tidak mau intervensi hanya pada orang dewasa. Tapi kami melibatkan Forum Anak Nasional Indonesia untuk mengkaji menjadi sebuah tema besar dari 3 dosa besar, 3 isu ini ya, 3 isu dosa besar pendidikan, kekerasan seksual, perundungan dan intoleran, tapi kita jadiin menjadi satu tema. Tapi satu tema itu yang kami kaji bukan hanya kami, nanti tim kuratorial kebetulan ada saya, ada Mas Anggun Priambodo dan juga ada asisten kurator Rizky kita biasa panggil Tata. Tapi kami melibatkan Forum Anak Nasional yang dijembatani juga oleh Kak Tessa gitu. Nah Tessa kebetulan adalah bagian dari yayasan, dia juga psikolog dan juga dia mengerti sekali psikologi hukum. Jadi kami akan mengkaji itu semua sebelum kami menginformasikan untuk sosialisasi tema yang akan kami usung untuk tahun depan. 2025 bentuknya pameran. Pameran seni dan juga kita ada aktivisme yang lain yang dimana aktivismenya ini
banyak berkolaborasi dengan berbagai organisasi nantinya. Oke. Gitu. Jadi kami sangat membuka banget bentuk dukungan atau kolaborasi dan apapun gitu loh. Yang memang akan menjadi satu dan visi dan misinya sama gitu. Gimana cara yang nonton bisa terlibat nih, Ci, di 2025? Ada ruang-ruang apa aja yang kita bisa terlibat? Banyak hal ya, misalnya kita mau sosialisasi gitu kan, tentu sosialisasi open call ini kan tentu kan nanti akan ada workshop atau apa gitu kan, banyak macamnya gitu, atau nanti keterlibatan publik atau menjadi volunteer atau apapun itu gitu. Jadi sebenarnya banyak hal gitu yang bisa dikolaborasikan, atau mungkin kayak aku cuman kolektif pemuda misalnya pembersih jalanan sampah di komplek misalnya gitu ya, yang kecil. Kita mau terlibat dong Kak, apa sih yang bisa kita bantu untuk sosialisasikan di wilayah RT kami misalnya gitu. Ini hal yang sederhana aja bisa gitu. Nanti mungkin kita bisa nanti perkumpulan di Cilandak, kita ngomong, nanti mereka menjadi agen perubahan nih. Jadi ini bisa ngomong di RT-nya, ini di ini untuk kerja kolaborasi bersama-sama. Jadi ada itu kayak base camp-nya gitu ya di Cilandak? Ya, di Cilandak. Tapi memang kami sedang masih menggodok ya. Jadi nanti mungkin juknisnya, websitenya akan segera launching. Tapi Instagramnya kami udah ada, Kids Binale Indonesia. Oke, jadi buat teman-teman yang punya hati juga buat generasi ya, buat menangani isu-isu ini juga bisa hubungin. Nanti kita taruh di link description di bawah Instagramnya. Bisa hubungin ke sana buat tahu update-nya juga. Karena ini belum launching juga, judulnya belum tahu apa, masih digodok. Ya, masih digodok karena kami maunya untuk tahun depan keterlibatan Forum Anak Nasional Indonesia juga ikut andil. Gitu. Jadi kami memberikan hak ke mereka juga untuk terlibat. Jadi kalau yang protunya itu kan saya yang buat ya, ininya ya, temanya gitu. Tapi yang sekarang kami ingin menerima masukan dari anak-anak karena mereka punya hak. Di Indonesia tuh kita punya 16 hak anak, mungkin nanti bisa dilihat ya. Gitu. Jadi 2025 eventnya pengennya kolektif, pengennya banyak pihak terlibat. Betul. Jadi ini bukan cuma Kids Binale ya, maunya collab. Ya, dan open call-nya mudah-mudahan bisa sampai Sabang sampai Merauke ya, tingkatnya nasional. Supaya ini bisa tercanangkan dan maksudnya disuarakan bersama. Udah bisa di-spill lokasinya belum, Ci? Belum bisa sih, belum lokasinya di mana, tapi nanti coming soon karena sebenarnya kami pengennya serempak di beberapa daerah gitu ya. Tapi kan tentunya kami harus menggodok perpanjangan tangan yang memang. Jadi gini, perpanjangan tangan dalam arti misalnya di daerah sana apakah ada senimannya di daerah sana atau bukan seniman, misalnya siapa aja yang mau terlibat, itu kan tentu kami harus menyaring itu karena kami harus ada fakta integritas gitu ya, bahwa saya tidak pernah melakukan itu kan juga hal yang wajib gitu secara hukum. Jika memang dia ternyata melakukan dari 3 isu itu gitu kan, ya udah berarti dia harus tidak dinonaktifkan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita adalah safe place juga. Membangun safe place itu. Sebenarnya movement yang Cici bangun ini kan terhitung baru ya. Ini baru dari tahun berapa ya mulai bergeraknya? 2023. 2023 ya. Nah, nemu tantangan apa aja, Ci? Tentang orang masih belum percaya lah, atau ada tantangan apa yang dihadapin? Jadi pada saat saya sempat sosialisasi, memang waktu juga terbatas ya, di beberapa sekolah, khususnya di Jakarta sih, belum di luar kota. Ketidakpercayaan publik ini kan, gitu. Dan maksudnya mungkin seni masih dianggap yang ya cuman menyenangkan dan lain sebagainya, dan maksudnya ini dan isu ini kan sensitif banget gitu. Jadi lebih geraknya agak sulit gitu. Nah makanya kami tentu mereview 2 tahun belakangan ini 2003 dan 2004, hal apa sih yang harus kami perbaiki dan lain sebagainya, sehingga ini memang nggak bisa sih kita gerak sendiri. Jadi keterlibatan pemerintah, publik dan berbagai organisasi ini harus bareng-bareng gitu. Nah makanya skema temanya apa, sosialisasi sedang kami ramu, tapi kami juga harus menjalin dengan pemerintah, dengan NGO, dengan organisasi lain yang memang bisa satu visi dengan kami, atau aktivitasnya yang bisa berbarengan, misalnya olahraga apa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan one off bagian
gitu. Menjadi gerak bersama, kita jalan bersama untuk memutus 3 isu ini. Sebenarnya misi pendidikan yang inklusif yang bisa diakses sama semua masyarakat itu kan juga ada di perundang-undangan ya. Betul. Di tahun 2009 pernah Kemendiknas itu, dan terakhir 2014 ya Kemendikbud juga udah direvisi, dibikin detail. Nah, apakah selama 2 tahun ini ada campur tangan bantuan dari pemerintah buat movement yang Cici dilakuin? Memang karena 2 tahun berturut-turut ini kita belum in banget ya ke pemerintah. Sempet sudah, tapi maksudnya memang secara birokrasinya kan agak ribet gitu ya. Tapi makanya kita ada strategi khusus gitu ya, agar ini maksudnya perayaan Hari Anak Nasional tuh bukan cuma sekedar festival dan fun. That's good. Tapi sebenarnya itu balik lagi menjadi advokasi, mengkritisi agent of change, tapi dengan seni dan budaya, dan itu bisa dibalut dengan musik, dengan tari, dengan seni rupa, patung, seni pertunjukan, performance art gitu, banyak gitu lininya. Jadi apapun yang soft skill, misalnya masak juga kan sebenarnya itu bagian, karena sebenarnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang special need ataupun berkebutuhan khusus gitu, mereka sama kok haknya dengan kita yang normal gitu. Tapi apakah misalnya perusahaan-perusahaan besar itu ada loh di dalamnya, kalau nggak salah 1% atau berapa persen itu harus bisa menerima inklusi gitu. Tapi bisa menerima, tapi lingkungan itu bisa menerima nggak, lingkungan kantor? Dan apakah di lingkungan itu juga sudah dikasih edukasi? Gitu kan, kita nggak semuanya, mohon maaf, misalnya bisu, kita nggak, tentu kita harus learn bahasa isyarat. Sebenarnya nggak perlu harus kayak gitu kan, kita bisa asalkan kita mau gitu. Misalnya yaudah tulis tangan ini kayak gini, walaupun pasti ada effortnya ya, butuh waktu ya gitu. Tapi apakah dari diri kita sendiri mau gitu loh? Tapi tetap ada usaha buat surat menyurat ke lembaga pemerintah tuh ada kami ya. Sekarang sedang melakukan itu, kami sedang melakukan pendekatan karena kami maunya sustain bahwa Kids Biennale ini bisa menjadi legacy untuk next generation gitu. Maksudnya saya kan pasti umur akan terus bertambah gitu, dan udah saatnya ini yang handle adalah next generasi selanjutnya gitu. Dan ini nggak bisa kerja sendiri seperti yang Cici bilang. Ini isu yang harus digaungkan bersama-sama. Sometimes isu ini memang nggak jadi penting biasanya kalau kita belum ngalamin. Kalau sampai anak kita yang ngalamin, orang yang kita sayangin ngalamin, baru jadi isu yang penting. Nah, sebelum itu terjadi, ini bisa dicegah bersama-sama. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau punya yayasan-yayasan lain atau pihak manapun yang bisa berkolaborasi dengan Kids Biennale gitu ya. Nah, caranya tuh gimana, Ci? Bisa collab? Sebenarnya kita sih bisa kirimin proposal aja sih dulu. Mungkin nanti kalau misalnya waktu terbatas kan bisa Gmeet atau Zoom gitu ya, untuk lihat lebih lanjut, karena memang mungkin kita bisa kolaborasi, tapi kan harus dilihat dulu gitu ya, bentuk kolaborasinya seperti apa. Apakah bukan memenuhi syarat, tapi maksudnya apakah satu visi dan misi gitu loh. Karena kan ujung-ujungnya ini kan banyaknya non-profit ya gitu. Jadi pasti tentu hal-hal tersebut yang harus kita dalamin gitu loh, untuk bisa bekerja bersama gitu. Jadi tentunya kita harus ada diskusi lebih lanjut lah gitu. Karena takutnya kan perbedaan visi dan misi maksudnya menjadi halangan atau apapun itu, atau misalnya ternyata end up-nya kurang sama atau gimana gitu kan, itu kan. Jadi maksudnya tentu kita harus ada jalan bersamanya tuh harus ketemu juga gitu. Tapi nanti mungkin bisa cek aja Instagram Kids Biennale, atau bisa ber-email juga di Kids Biennale, profil-profil teman-teman, yayasan atau apapun itu, sehingga nanti bisa kita review juga apa sih yang bisa dikerjasamakan. Ya aku berdoa sih biar semakin banyak ya orang-orang yang punya hati buat generasi ya. Karena ini isu yang sebetulnya sangat penting ya buat generasi. From the deepest of my heart, really want to say thank you udah doing whatever you're doing sekarang. Makasih banget. It means a lot buat ya kami yang nonton mungkin juga nggak banyak involve ya. Ya semoga banyak orang yang juga motivated ya buat lakuin yang Cici lakuin. Dan
satu lagi sih, maksudnya mungkin teman-teman yang sudah mengalami gitu kan menjadi penyintas gitu, do the best for yourself. Jangan jadikan kamu menjadi difference, tapi mungkin kalau misalnya ada yang mampu bisa ke psikolog untuk mendapatkan bimbingan psikolog. Karena kan maksudnya untuk cun sama si psikolog itu sendiri kan juga nggak mudah. Betul. Ya. Kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya mau yang free gitu kan, walaupun pasti mungkin ada yang pakai BPJS dan lain sebagainya, atau mau bimbingan konsultasi free tapi maksudnya tempatnya jauh atau ada yang urgent, juga mungkin sudah banyak kok lembaga-lembaga yang sebenarnya bisa, tapi mungkin mohon sabar karena kan pasti harus bergantian. Ada yang waiting list bisa sampai seminggu atau 2 minggu. Ya walaupun ini udah urgent banget karena psikolog di Indonesia tuh sedikit gitu. Jadi please jangan menganggap permasalahan tuh menjadi beban sendiri, tapi sebenarnya bisa kok diselesaikan gitu. Get help ya. Culture-nya di Indo kadang suka malu ya. Malu dan kayak nggak kok, saya kok gini, I can handle myself and everything, tapi ternyata udah wah. It's gitu. Okay not to be okay. Yeah. Get help. Yeah, and then sampai aku ask a question with my friend. She's a psikolog gitu kan. Saya penasaran sebenarnya psikolog tuh kalau misalnya udah sampai punya problem lagi tuh kalian tuh bagaimana sih mengobatin? Ya sama kayak dokter gitu ya, ke dokter lagi kita juga sama ke psikolog ya. Oh oke, gitu ya, that's a human gitu ya. Jadi jangan malu gitu. Wow, awesome. Thank you so much, Ci, buat waktunya. Sama-sama, thank you udah berbagi. Thank you banget, God bless you. Ya, buat teman-teman, yuk kita semangat kerjain ini bareng. Ini isu yang mungkin kurang seksi ya untuk dikerjain karena nggak profitable gitu. Tapi ini isu, ini it's a good investment gitu. Karena again, kenapa juga lewat seni? Karena ada hal-hal yang bisa lebih deep dari sekedar yang kita bisa pikirin secara kognitif ya. Uang, kerjaan, kayak life is much more than that. Gitu ya. Oke, I think itu aja. Thank you so much, Ci, waktunya. Teman-teman, thank you udah nonton sampai sini. I'll see you guys di next episode. Bye.